STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dari ruang dengar Syiar Aceh di Merduati Banda Aceh. Ya, sudah cukup lama kita tidak menyapa para sahabat semuanya. Ya, alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas sebuah masalah yang saya rasa cukup penting. Ya, mudah-mudahan bisa menggugah hati kita, bisa melembutkan jiwa kita, dan memberikan motivasi agar kita menjadi orang yang hidup muslim untuk diri kita, juga untuk keluarga kita, dan memiliki orientasi yang tidak hanya sebatas kehidupan yang fana ini dunia, tapi juga kita berusaha menjadi orang-orang yang sukses ya di yaumul qiyamah kelak. Kajian kita pada hari ini, kita akan membaca beberapa wasiat-wasiat yang sangat berharga dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan saya rasa semua para pendengar, ya tidak ada yang tidak mengenal siapa itu Imam Ahmad rahimahullah. Salah seorang dari imam madhab yang 4. Namun sebelum saya membaca wasiat-wasiat yang ternukilkan dari beliau yang pantas untuk dicatat dengan tinta emas, ya saya akan membaca beberapa pujian-pujian para ulama di masa itu. Disebutkan oleh Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, ra'aitu Ahmada ka'anna Allah jam'a lahu ilmal awwalin wal akhirin. Aku melihat Ahmad seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk dirinya ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang sekarang. Iya. Dalam fikihnya, dalam hadisnya, dalam akidahnya, dalam tauhidnya. Jadi ulama-ulama yang terdahulu yang telah mendahului Imam Ahmad dan juga orang-orang yang hidup di zaman Imam Ahmad, seakan-akan ilmunya berkumpul pada Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan juga disebutkan oleh Ahmad Ar-Razi, ma ra'aitu aswad ras ahfad li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la alam bi fiqhihi wa ma'ani min Ahmad ibn Hanbal. Tidaklah aku melihat orang yang memiliki rambut berwarna hitam. Tidaklah aku melihat sesuatu yang berambut warna hitam, maksudnya manusia. Jadi tidak ada satupun manusia yang saya lihat yang lebih hafal hadis Rasulullah SAW, yang lebih mengetahui tentang fikihnya dan makni dari hadis tersebut dibandingkan dengan Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan juga disebutkan oleh Abdul Razak ibn Hammam as-San'ani rahimahullah, ma ra'aitu afqah min Ahmad ibn Hanbal wala awra. Ya, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih faqih dan lebih wara dibandingkan Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Taib. Disebutkan, ya, falamma kana yaumul jum'ah ijtama'atin nas hatta mala'us sukan wa syawari'. Ketika datang hari Jumat, berkumpullah manusia sampai memenuhi tempat-tempat pada waktu itu dan bahkan jalan-jalan. Falamma kana sadrun nahar qubidha rahimahullahu ta'ala. Fasahan nas wa 'alatil aswat bil buka hatta ka'anna dunya qad irtajat. Dan itu adalah hari wafatnya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi jalanan ramai, begitu juga tempat-tempat dipenuhi. Dan manusia pada waktu itu menangis. Sampai suara mereka melambung nangisnya. Jadi kalau seandainya orang menangis satu orang pelan, itu kan tidak terdengar. Ya, tapi kalau seandainya orang yang sudah berkumpul jutaan orang, semuanya menangis dengan irama yang pelan, pasti kan suaranya akan naik. Jadi bukan dalil menunjukkan, oh boleh dong teriak-teriak ketika ada orang meninggal, enggak. Bukan itu maksudnya. Jadi ketika seseorang, saya tegaskan kembali, dalam jumlah yang sangat banyak, kemudian mereka masing-masing yang menangis, pasti suaranya akan tinggi. Jadi seakan-akan dunia itu sudah hilang dunia dengan meninggalnya Imam Ahmad rahimahullah.
Akan disebutkan oleh Musa ibn Harun, Inna Ahmad ibn Hanbal lama mata masatil amkinah amabsuta allati waqafa an-nas 'alaiha lis-salah. Fahazara maqadir an-nas bil masaha hala taqdir 600,000 wa akthar. Siwa ma kana fil atraf was-sutuh wal mawadi al-mutafarriqa akthar min alaf. Disebutkan oleh Musa bin Harun ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala meninggal, itu tempat-tempat yang luas dipenuhi oleh manusia berdiri untuk sholat. Ya, sampai-sampai pada waktu itu, ya kurang lebih 600.000 lebih. Itu selain dari satu tempat. Bahkan di tempat yang lainnya, ya di atap-atap, ya ada lebih dari ribu-ribu. Jadi ribu-ribu, 1.000 kali 1.000, 1 juta. Jadi, jutaan orang menghadiri jenazahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan subhanallah, di masa hidupnya, beliau sangat dimuliakan oleh muslimin pada waktu itu. Dan setelah beliau meninggal juga, tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, kecuali di mulut mereka akan terdengar pujian dan sanjungan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ini tidak lain para hadirin, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang memiliki iman dengan Allah mengangkat orang-orang yang memiliki iman dan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Ya, beliau telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi seakan-akan beliau hidup di tengah-tengah kita. Ya, beliau telah meninggalkan dunia ini, tetapi jasa dan ilmu beliau masih tercatat dan masih ternukilkan di majelis-majelis ilmu, ya, di kalangan muslimin. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, kita masuk kepada inti kajian kita di pagi hari ini, wasiat-wasiat yang tercatat dari Imam Ahmad. Di antara yang beliau sampaikan, ya, usulu sunnah indana tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun wa tarkul mira' wal jidal wal khusumatu fid din. Beliau mengatakan pondasi sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh apa yang di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya mereka dan meninggalkan perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu adalah sebuah kebid'ahan dan bid'ah itu menyesatkan, kata Imam Ahmad, dan meninggalkan perdebatan, perjidalan, ya, di dalam agama. Fasunnah indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah di sisi kami adalah apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu tafsirul Quran wa hiya dalailul Quran. Sunnah itu adalah yang menafsirkan Al-Quran, dan dia adalah apa yang konsekuensi dari penunjukan Al-Quran itu sendiri. Jadi Imam Ahmad rahimahullah, beliau ingin memberikan wasiat kepada kita semuanya. Ya, seseorang dikatakan sebagai pemangku sunnah Rasulullah ketika dia memahami sunnah Nabi SAW sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW. Dan orang-orang yang mereka jujur dalam pengikutan kepada sunnah Nabi SAW, konsekuensinya mereka adalah meninggalkan kebid'ahan. Karena tidak akan mungkin disatukan di antara sunnah dengan bid'ah, nggak mungkin. Sunnah adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW dan kemudian dipraktekkan oleh para sahabat, yang dengannya mereka gunakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyaingi, ya, apa yang datang dari Nabi SAW. Rasulullah berbuat seperti ini, dia berbuat seperti ini. Rasulullah memerintahkan A, dia memerintahkan B. Rasulullah mencontohkan C, dia membuat perkara D. Ya, karena tidak ada satupun dari amalan yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Jadi apa saja yang dibutuhkan oleh manusia ada aturannya. Nah, ketika dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia telah berbuat sendiri amalannya, maka secara otomatis dia telah mematikan sunnah. Jadi tidak akan mungkin. Saya contohkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau setiap selesai sholat, ya dari hadis yang datang, beliau mengatakan astaghfirullah, ya, dan riwayat beliau menyebutkan Allahu Akbar. Kan itu kalimat yang pertama diucapkan oleh Nabi setelah beliau sholat. Nah, kalau seandainya misalnya seseorang setelah sholat, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rabbana atina fid dunya hasanah, dia berdoa, berarti kan seakan-akan ya Rasulullah, seharusnya antum harus variasi dong dalam ibadahnya antum. Seharusnya selesai sholat baca doa, jangan ngapain baca astaghfirullah. Kita kan nggak sedang buat dosa. Kalau kita sedang berbuat dosa, ya baru kita ucap astaghfirullah. Kita kan baru saja sholat, seharusnya ya namanya sholat kan bukan amalan kemaksiatan, jadi nggak perlu untuk beristighfar. Jadi seakan-akan itu kan yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi sebuah konsekuensi seseorang yang mereka berpegang teguh di atas sunnah, mau tidak mau dia harus meninggalkan kebidahan. Dan ketika seseorang mengamalkan sebuah kebidahan, tidak akan mungkin bidah itu bisa disatukan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah, ya, disebutkan di sini. Qila li Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal, ayyamul mihnah. Ya Aba Abdillah, ala tara al-haqqa kaifa dhahara alaihi al-batilu? Faqala kala, inna dhuhura al-batil ala al-haq an tanqila al-quluba min al-huda ila al-dhalalah. Wal qulubuna ba'da lazimatun lil haq. Ba'dun lazimatun lil haq. Masya Allah. Dikatakan kepada Imam Muhammad rahimahullah, ayyamul mihnah. Ayyamul mihnah adalah hari di mana terjadi fitnah khalqul Quran. Mu'tazilah pada waktu itu berhasil menguasai negeri karena pemerintah pada waktu itu mendukung pemikirannya mereka. Sehingga siapa saja yang mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, maka mereka semua ditangkap. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keyakinan Imam Ahmad, dan itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wa in ahdul minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan kalau seandainya orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, berilah perlindungan kepada mereka sampai mereka semuanya mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil yang dijadikan oleh Imam Ahmad dan juga para ulama yang lainnya, ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Jadi waktu itu Imam Ahmad dipenjara, banyak ulama yang dibunuh. Sehingga dikatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, ala tara haq. Ya, wahai Ahmad, tidaklah engkau melihat bagaimana kebenaran? Ya, bagaimana kebenaran itu adalah sesuatu yang hak nyata. Wa kaifa dhahara alaihi al-batil, sehingga kenapa kebenaran itu bisa dikalahkan dengan kebatilan? Padahal yang kita sampaikan adalah dalil. Yang kita jadikan hujjah adalah Al-Quranul Karim. Yang kita berjalan di atasnya adalah jalan para salafun salih, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in. Tapi kenapa sekarang justru kebenaran itu tertutup dengan kebatilan? Ya, kenapa mereka harus menang? Faqala kalla. Kata Imam Ahmad, tidak. Kebenaran tidak akan pernah kalah. Justru kebatilan yang akan kalah. Loh, gimana? Ya, buktinya kita sekarang di penjara, buktinya sekarang dibunuh. Kata beliau, inna dhuhural batil alal haq an tanqilal quluba minal huda ila dhalalah. Nampaknya menangnya kebatilan di atas kebenaran itu ketika hati seseorang berpindah dari petunjuk kepada kesesatan. Itu baru dia kalah. Wa qulubuna, adapun hati kita terus menerus di atas kebenaran walaupun kita ditindas, walaupun kita dipenjara, walaupun kita dibunuh, walaupun kita dianggap sesat, walaupun kita dianggap kafir dari keyakinan yang kita pegang, tetapi selama hak itu tetap ada dalam hati-hati kita, maka kita dalam posisi menang, bukan dalam posisi yang kalah. Subhanallah. Ini memberikan motivasi para hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di tengah gencarnya pemikiran-pemikiran kufur, di tengah gencarnya syubhat-syubhat liberalisme, di tengah gencarnya syubhat-syubhat pluralisme, dan di tengah juga tersebarnya kebidaan, kesyirikan dan yang semisalnya, yang kemudian terkadang sunnah itu
Tauhid itu menjadi dipepet, menjadi sempit. Ya, ruangnya menjadi sempit selama Anda berada di atas kebenaran. Selama hati Anda tetap di atas al-haq itu sendiri, tetap Anda akan menang. Tapi Anda akan kalah ketika Anda menyerah. Ketika Anda mengalah dan Anda meninggalkan kebenaran itu sendiri, ya, dan kemudian Anda menyambut kebatilan supaya lebih mudah diterima oleh manusia, supaya lebih dicintai oleh manusia, supaya tidak ada ujian dan coba dalam Anda berdakwah, maka disitulah Anda sudah kalah. Bisa difahami? Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Qala Muhanna qultu li Ahmad. Haddatsana ma afdal a'mal. Haditsna ma afdal a'mal. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, wa Imam, sebutkan kepada kami apa amalan yang paling afdal. Qala talabul ilm. Amalan yang paling afdal adalah menuntut ilmu, kata Imam Ahmad rahimahullah. Qultu liman, bagi siapa? Qala liman sahat niyatuhu. Ya, siapa orang yang paling benar niatnya. Baik. Jadi banyak orang menuntut ilmu. Banyak orang semangat untuk belajar. Banyak orang yang hadir di majelis ilmu. Dan mungkin juga banyak hari ini orang yang mendengar melalui mobilnya, di rumahnya, di kamarnya, siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Baik atau tidak? Baik. Tapi ingat, kebaikan itu tidak dianggap baik kalau seandainya tidak benar niatnya di dalam dia belajar. Kemudian ditanyakan kepada Ahmad, ayu syai'in yusahhun niyyah. Wahai Ahmad, apa yang membuat niat itu menjadi baik? Qala yanwi ayatawadha'a fih wa yanfil jahl anhu. Dia berniat ilmu yang dia cari, ilmu yang dia tuntut, supaya dia tawadhu kepada ilmu itu sendiri. Ya, dia menundukkan hawa nafsunya untuk ilmu. Dia meninggalkan hobinya, kesukaannya karena ilmu. Ya, dia membenci sesuatu yang tadinya dia cintai juga karena ilmu. Dia tawadhu. Ya, dia tahu bahwasannya sudah menjadi keyakinannya itu sudah bertahun-tahun dia beramal dengan tersebut. Kemudian dia dapat ilmu. Ternyata ini keliru, ini salah. Ini ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka bentuk benarnya dia dalam menuntut ilmu dia tinggalkan. Ya. Begitu juga dia suka dengan dia hobi dengan ini kegemarannya. Ya, dia sudah berkutat dengan hal yang seperti tadi. Tapi subhanallah, ketika dia mendekat ilmu, ternyata apa yang saya lakukan adalah kekeliruan. Apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan. Maka dia mudah untuk meninggalkannya. Ya, misalnya para wanita hobinya itu suka pamer wajahnya, suka pamer bajunya di Instagram. Ya, dan bahkan dia menjadi selebgram. Ya, banyak orderan untuk endorse barang-barang yang mungkin dia cuma sekedar foto-foto di rumahnya, nggak perlu kerja, masuk uang setiap hari karena endorse tadi. Ya, ini pertama hobi, suka foto. Yang kedua menguntungkan. Tapi ketika dia mendapatkan ilmu, yang mana perempuan tidak boleh memamerkan auratnya, yang mana perempuan harus menutup dirinya, yang mana perempuan dia tidak boleh dengan suara berjoget-joget, yang itu akan memberikan fitnah buat kaum laki-laki, dia tinggalkan karena ilmu. Itulah samarah, ya, inti daripada ilmu yang dia cari. Kemudian wayan fil jahl, ya, kemudian dia menghilangkan dari kejahilan dari dirinya. Bisa difahami ya? Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan dari Abu Talib, ukhbirtu anil Karabisi annahu dzakara qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Berkata Abu Talib, dikhabarkan kepada Al-Karabisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku menyempurnakan agama untuk kalian. Faqala law kana akmal lana dinana.
Kata Al-Karabisi, kalau seandainya agama itu telah disempurnakan kepada kita, maka hadal ikhtilaf, maka tidak akan terjadi perselisihan ini. Faham maksudnya? Jadi ada seorang, Al-Karabisi ini adalah tokoh penyuruh kebidahan. Dia pengekor hawa nafsu. Ketika dibacakan kepadanya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Dia berkata, kalau seandainya agama ini telah sempurna, maka tidak akan terjadi perselisihan di antara kita. Faham? Jadi seakan-akan ayat ini salah, ayat ini keliru. Kata siapa? Kata Karabisi. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika mendengar Al-Karabisi mengkritik Al-Quranul Karim, mencela ayat Allah, dia mengatakan hadal kufru saraha. Ini kufur yang nyata. Ini ketegasan Imam Ahmad rahimahullah, tidak mencele-mencele, ya tidak abu-abu dalam urusan keagamaan. Ya ketika sesuatu itu adalah mengeluarkan seseorang dari Islam, beliau akan menghukumi itu kafir. Bagaimana tidak kafir? Allah yang mengatakan sempurna. Kemudian dia mengatakan, enggak, agama ini enggak sempurna. Kalau agama ini sempurna, enggak mungkin kita berselisih. Ya, subhanallah. Ya, ini tidak lain para hadirin dan hadirat adalah mu'anid, penentangan. Ya, kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, كان الإمام أحمد يخرج محبرته ويستمد منها واستأذن الرجل أن يكتب من محبرته فقال له اكتب فهذا ورع مظلم استأذن رجل آخر في ذلك فتبسم وقال لما يبلغ ورعي ولا ورعك هذا وهذا قال إمام أحمد رحمه الله ينبغي للعدل أن يكون في ستة الخصال فقيها عالما زاهدا ورعا عفيفا بصيرا بما يأتي بصيرا بما يذر. Tapi pada waktu itu Imam Ahmad rahimahullah beliau keluar membawa mahbarah. Mahbarah itu seperti buku, kalau zaman sekarang buku lah ya, kalau zaman dulu untuk menulis hadis. Wastadana rajulun ayyaktuba min mahbaratihi, dan seorang laki-laki pada waktu itu meminta izin untuk menulis. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tulislah dari tempat tersebut. Ya, tulis. Dibolehkan oleh Imam Ahmad untuk menulis. Taib. Dan kemudian Imam Ahmad berkata, ada keadilan yang harus seseorang menjaga itu pada 6 perkara. Yang pertama faqihan. Ada orang yang memiliki ilmu. Aliman, orang yang alim. Zahidan, orang yang zahid. Orang yang wara, orang yang afifan, orang yang menjaga dirinya. Wa basiran bima ya'ti, dan orang yang basir, orang yang memiliki pandangan. Jadi keadilan pada itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita tidak menyampaikan materi yang terlalu panjang. Waktu yang tersisa mungkin kita bisa diskusi dari materi yang sedang kita bahas atau masalah-masalah yang lainnya dari apa yang telah kita sampaikan dari wasiat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah. Jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materi pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran sekaligus hikmah dan bisa menjadi nasihat yang bermanfaat. 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program acara kajian tematik, dan seperti janji kita tadi, kita akan membuka sesi tanya jawab dan kita menunggu partisipasi antum semua untuk bisa bergabung bersama kami di line SMS atau juga WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Dan untuk pertanyaan pertama kita bacakan yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa sajakah kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah? Barakallahu fiik. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kitab yang disusun oleh Imam Ahmad rahimahullah adalah Musnad Imam Ahmad. Ini salah satu kitab besar yang Musnad itu adalah kumpulan hadis-hadis Nabi SAW yang diurut berdasarkan nama sahabat. Jadi kita sedikit menceritakan sejarah dalam penulisan kitab hadis itu adalah kitab Muwatta.
Di antaranya adalah kitab Muwatta al-Imam Malik rahimahullah. Nah, isinya kitab Muwatta tersebut adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Malik dalam sebuah kitab yang di dalamnya isinya tidak seperti Sahih Bukhari, tidak seperti Musnad Imam Ahmad tercampur. Jadi masalah fikih, masalah akhlak, masalah hadis, masalah tauhid, ya, masalah muamalah dikumpulkan dari dalam kitab tersebut dari sahabat-sahabat. Baik. Nah, kemudian datang Ashabul Masanid, salah satunya adalah Musnad Imam Ahmad. Disusun kitab hadis tersebut berdasarkan nama sahabat. Di semua sahabat-sahabat Abu Hurairah ditulis semua hadis Abu Hurairah. Apakah masalah akhlak, masalah muamalah, masalah tauhid, masalah akidah. Taib. Kemudian hadis-hadis tentang Aisyah semua dimasukkan di situ, tentang hadis Aisyah. Semua hadis Aisyah dibuatkan dalam satu musnad atau musnad Aisyah. Begitu juga hadis dari Ibnu Umar, semua hadis-hadis Ibnu Umar dimasukkan dalam satu, yaitu musnad Ibnu Umar. Taib. Nah, kemudian datang setelahnya ulama-ulama yang menulis kutubus sittah. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Mereka menuliskan kitab tersebut berdasarkan abwab, tabwib. Misalnya Kitabul Iman, tentang iman. Hadis-hadis tentang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman mereka kumpulkan dalam satu kitab disebut dengan Kitabul Iman. Apakah dari Abu Hurairah, apakah dari Aisyah, apakah dari Ibnu Umar, ataukah dari yang lainnya. Kemudian ya, Kitabus Shalah. Semua hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang salat mereka masukkan dalam Kitabus Shalah. Dari semua sahabat-sahabat tadi. Baik. Kemudian datang lagi ulama mutaakhirin seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Mutaakhir binisbah ulama sebelumnya ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab Bulughul Maram khusus tentang fikih. Iya, khusus tentang fikih. Di situ kita lihat dari awal niat, tentang taharah, kemudian masuk salat, kemudian masuk puasa dan seterusnya. Baik. Kemudian ada lagi yang mengumpulkan kitab hadis-hadis fikih, yaitu fikih misalnya kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam adalah kitab-kitab hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam bab fikih. Kemudian datang Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan tentang raqaiq, tentang nasihat, tentang adab, tentang akhlak. Jadi itu kurang lebih urutan-urutan dari buku-buku hadis di awal sejarah Islam sampai hari ini. Nah, Imam Ahmad rahimahullah, salah satu dari taklifat Imam Ahmad adalah Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ada beberapa buku-buku akidah yang tertulis ya, di antaranya Kitabus Sunnah li Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Ya, dan kebanyakan dari kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang ternukilkan dari ucapan-ucapan Imam Ahmad. Salah satunya sedang apa yang kita baca di sini adalah wasaya atau wasiat Mawaid al-Imam Ahmad yang dikumpulkan dari buku-buku para ulama terdahulu yang mereka menukilkan ucapan Imam Ahmad, dikumpulkan dalam satu kitab yang kecil, yang sederhana, yang tentunya akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada seseorang dari nasihat-nasihat beliau rahimahullahu ta'ala. Nah. Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Kita kembali ingatkan kepada sahabat pendengar kami yang ingin mengirimkan pertanyaan, itu bisa langsung mengirimkan pertanyaan di 0852 1414 2314, boleh lewat SMS atau juga WhatsApp. Kita kembali ke pertanyaan. Ustadz izin bertanya, seperti yang kita ketahui di berbagai daerah pemerintah mengatur jadwal malam karena corona, seperti warung kopi jam 10 malam sudah ditutup. Tetapi masyarakat dan anak pribadi sering berkata corona keluar jam malam saja dengan niat menghina peraturan pemerintah. Apa itu salah satu sikap baik bagi kita? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada dua hal yang perlu untuk kita ketahui. Satu sisi ya, untuk menghilangkan secara totalitas. Sisi yang kedua adalah untuk mengurangi. Jadi apa yang dibuat oleh pemerintah hari ini dari aturan-aturan itu sifatnya bukan adalah untuk menghilangkan corona secara totalitas, tetapi usaha yang mereka lakukan adalah untuk mengurangi. Karena kondisi manusia tidak akan mungkin dengan kondisi ekonomi manusia itu terbatas. Mereka tidak bisa keluar rumah 24 jam. Mereka harus di rumah terus-menerus. Ini sesuatu yang sepertinya tidak akan mungkin karena orang perlu bekerja, dia harus mencari nafkah.
Ya dia harus mencari rezeki untuk memenuhi, untuk membuat dapurnya bisa berasap. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah sesuatu yang sifatnya adalah mengurangi. Dan kalau memang itulah sesuatu yang baik, ya kita semaksimal mungkin untuk berusaha untuk mengikuti aturan tersebut. Dan ternyata ya walaupun memang COVID-nya tidak habis, ya tetapi akan berkurang. Jadi kalau dia mengatakan tuh lihat udah ada jamaah masih juga kena COVID, iya makanya kita katakan tadi bukan menghilangkan secara totalitas tetapi mengurangi. Nah ketika COVID itu terkurangi maka mudah untuk dikontrol. Ketika COVID itu mudah dikontrol maka ya ada orang yang sakit akan mudah untuk diurusi, kan itu masalahnya, bukan menghilangkan COVID. Begitu juga dalam vaksin. Vaksin itu bukan untuk menghilangkan COVID di muka bumi ini, tapi untuk mengurangi efek jelek dari COVID itu sendiri pada tubuh seseorang. Atau untuk mengurangi, karena yang namanya penyakit kan itu kan ada. COVID penyakit lain juga penyakit. Cuman masalahnya penyakit yang lain tersebarnya itu tidaklah seperti masif seperti COVID. Sehingga ketika penyakit itu tidak tersebar secara merata, mudah untuk dikontrol. Iya. Nah begitu juga dengan penyakit COVID ini. Ketika dibuat aturan-aturan pemerintah, saya tegaskan kembali, bukan untuk menghilangkan COVID. Karena memang sesuatu yang tidak akan mungkin. Itu namanya penyakit akan terus ada. Tapi untuk mengurangi, ketika berkurang, maka akan mudah untuk dikontrol. Di rumah sakit, ya para medis mudah untuk juga mengobatinya. Nah Allahu a'lam bishawab. Sehingga dijauhi hal-hal yang seperti itu. Ya dijauhi hal-hal yang seperti itu. Karena terkadang ya lisan kita itu ya paling banyak mengantarkan kita ke dalam dosa, itu jadi masalah. Jadi harus hemat-hemat dalam menggunakan lisan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarku ma layani. Dari kebaikan Islam seseorang dalam meninggalkan sesuatu yang gak penting untuk dirinya. Ya, jadi apapun yang kita ucapkanlah sesuatu yang itu bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masih menyaring beberapa pertanyaan untuk kita bacakan di kajian kita untuk siang ini. Tentunya masih di 085214142314. Untuk pertanyaan selanjutnya kita bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sebagai dai suka menyampaikan ilmu filsafat dalam perkara agama? Bukankah ilmu filsafat itu adalah metode orang kafir dalam? Apakah ilmu filsafat itu bisa disatukan dengan agama Islam? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu filsafat sepengetahuan yang saya ketahui adalah ilmu yang mereka menggunakan logika. Jadi mereka ingin memahami agama ini dengan logika. Kalau seandainya itu masuk logika, maka itu diambil sebagai keyakinan. Tapi kalau seandainya itu tidak masuk logika, maka dia berusaha sekuat tenaga agar bagaimana agama itu dibawa sesuatu yang lebih logis. Ya. Nah, sementara agama itu sendiri adalah sesuatu yang murni, yang itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan sebagaimana telah kita bahas di kajian kita di pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ya, selesai Ka'bah dibangun, ini diapain Ka'bahnya ini? Mereka mengatakan, ya, Rabbana waja'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Dan ajarkan kepada kami, wahai Rabb kami, bagaimana cara kami manasik, bagaimana kami tawaf, bagaimana apa yang harus kami baca, dan yang semisalnya. Ya, Nabi Ibrahim tidak berbuat sesuatu yang datang dari pikiran beliau, mengolah daya beliau berpikir, tidak. Tapi beliau meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada beliau bagaimana cara kami mengamalkan ini, bagaimana kami beribadah kepada Engkau ya Rabb kami. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis. Iya, sementara Ka'bah adalah sesuatu yang sangat beliau cintai. Jadi sebenarnya beliau ingin ketika salat itu menghadap ke Ka'bah. Ya, beliau ingin menghadap ke Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu belum memerintahkan nabinya untuk menghadap ke Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Beliau nggak mengatakan ini kayaknya lebih bagus ke Baitul Maqdis, ke Ka'bah, karena Ka'bah itu salatnya
dibandingkan tempat yang lainnya itu 100.000. Nah Baitul Maqdis kan cuma 500. Ya, Rasulullah tidak akan menghadap ke Ka'bah sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Ka'bah. Makanya disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, kami palingkan wajah ya ke Ka'bah dari apa yang kalian ridhoi. Jadi Rasulullah ridho sebenarnya ke Ka'bah, tapi Allah belum memerintahkan, makanya beliau tidak mengalihkan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ya adalah murni sesuatu yang datang dari Allah berupa wahyu. Sementara filsafat, logika manusia. Jadi nggak apple to apple. Ya nggak mungkin logika manusia menghukumi apa yang ada datang dari, maksudnya menghukumi ya bahasa saya menghukumi, bukan memahami, menghukumi apa yang datang dari Allah. Maka nggak sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang nggak bisa disatukan. Ya, yang satu pegangannya adalah logika dan akal. Ya, aduh, ngapain juga repot-repot Allah memerintahkan orang pakai celana di atas mata kaki? Itu masalah simple. Kan begitu dia mereka orang-orang logika, orang-orang filsafat. Ya, aduh terlalu murahan lah. Kalau sebuah agama yang diturunkan oleh Allah hanya membahas orang memakai celana di atas mata kaki. Inilah sesuatu yang subhanallah ya, logika-logika yang dipakai orang-orang filsafat. Ya. Dan tentunya agama itu adalah sesuatu yang terkadang dia masuk akal kita dan terkadang akal kita tidak sampai ke arah sana. Ya, jadi tidak akan mungkin disatukan. Makanya para ulama kita, para hadirin dan hadirat pernukilkan dari Al-Imam Syafi'i, orang yang mempelajari ilmu filsafat itu dia diarah kampung, dipukul pakai sendal, dan inilah hukuman bagi orang yang mempelajari ilmu filsafat. Orang yang akan belajar ilmu filsafat, saya tegaskan kembali, dia tidak akan sampai kepada jalannya untuk mencari ketenangan ya dekat dengan Allah. Jadi mereka ya sudah, kita ingin mencari Allah dengan logika kita ingin mencari Allah dengan akal kita. Maka ini sesuatu yang tidak akan mungkin mereka dapatkan. Secerdas-cerdasnya Anda, sepintar-pintarnya Anda tidak lebih pintar daripada Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam ilmu filsafat. Tetapi beliau rahimahullah di akhir hayatnya ya justru beliau memeluk Sahih Bukhari. Maksudnya beliau ingin menerangkan untuk mengenal Allah, mengenal agama, supaya kamu bisa mendapatkan ketenangan, ada pada Sahih Bukhari. Maksudnya ada pada hadis-hadis Rasulullah, bukan dengan logika-logika yang itu semakin akan membuat orang haus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillah, Ustadz, Ana merasakan kebijakan pemerintah saat ini banyak yang tidak jujur. Masyarakat seperti ditindas, diperas, dan kita masih tetap terus mematuhi aturan pemerintah walaupun hati ini bergejolak. Nasihat apa yang bisa Ana terima sebagai penuntut ilmu agar bisa bersabar di atas kezaliman? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW. Ya, di antara Nabi SAW mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an, barang siapa yang seseorang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar. Ya, dan juga Nabi SAW mengingatkan seseorang itu ya bersabar dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia susah, dalam keadaan lapang, dia dalam keadaan sempit, dia bersabar. Ya, ini satu hal yang perlu untuk kita jalani sebagai rakyat. Ya, agar hidup kita akan lebih tenang. Dan alhamdulillah, ya, apapun berita-berita A, B, C, D, dan seterusnya yang tersebar di pemberitaan, alhamdulillah hari ini kita bisa sholat 5 waktu masjid. Hari ini kita bisa masih menikmati makanan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih bisa berlibur dengan keluarga kita ke pantai, ke tempat yang lainnya. Ya alhamdulillah, nikmat itu masih banyak. Ada di sana saudara-saudara kita muslimin, jangankan untuk menikmati liburan melihat pantai, untuk makan siang, nanti siang mereka belum jelas. Apakah mereka nanti bisa masih hidup untuk nanti malam juga belum jelas. Hidup dalam keadaan peperangan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk sering melihat ke bawah dalam urusan dunia. Dan juga Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadi wa indahu qutu yaumih fakannama huizat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang di pagi hari dia mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, sehat badannya, dan dia memiliki makanan yang dimakan cukup dimakan 1 hari makan. Apapun aturan, apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat,
kita hari ini mendapatkan keamanan, badan kita sehat, ya. Kemudian juga kita punya makanan yang cukup dimakan satu hari, ya, dengan gejolak ekonomi, tapi tetap kita makan satu hari. Maka kata Rasulullah SAW, dunia berada di bawah kaki kita. Ini menunjukkan besarnya nikmat aman itu sendiri. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, dari sisi lain, terkadang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut kita sesuatu yang kok kontradiksi, kok ini, kok itu. Masalahnya, mengurusi negara itu kan repot. Tidak sebagaimana mengurusi rumah tangga yang kecil saja, terkadang kita punya masalah. Ya, saya sering memberikan logikanya begini. Ada teman-teman terkadang sebelum menikah, dia kalau mau menikah itu pokoknya saya caranya syar'i, nggak boleh ikhtilat, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Banyak macam-macam yang dia ketahui nggak boleh. Tapi ketika dia akan melamar dengan seorang wanita yang nggak dia nikahi, kemudian mertuanya menginginkan A, B, C, D, E, dan F, G. Ya, akhirnya ya udahlah. Apa yang tadi dia pegang, terkadang dia lepas. Karena nggak enakan, ada tekanan. Ya, maka ini juga bisa terjadi. Ya, ini juga bisa terjadi para hadirin dan hadirat, sehingga ketika kita masuk kepada sesuatu yang terkadang memang kita tidak akan mampu untuk memahaminya. Namun keseluruhan itu semuanya, apa yang terjadi? Merosotnya ekonomi, ya, tidak adanya ketenangan, tidak lain karena kita semuanya bermaksiat kepada Allah. Maka hendaknya pemimpin, mereka takut kepada Allah, mereka kembali kepada Allah. Buatlah aturan-aturan yang sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ketika para pemimpin, mereka menjauhi diri mereka dengan Allah, menjauhi diri mereka dengan syariat Allah, begitu juga masyarakatnya, ya, bermaksiat kepada Allah, menjauhi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Disitulah kita khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bencana, memberikan kesempitan hidup dalam diri kita. Zuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, dikarenakan tangan-tangan manusia, dikarenakan dosa-dosa manusia, dan kami memberikan kepada mereka sebagian azab dari apa yang telah mereka lakukan. Ini sebenarnya, ya, maka pemimpinnya, rakyatnya, semuanya harus kembali kepada Allah, takut kepada Allah. Pemimpin harus takut kepada Allah dari tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Ya, dia tidak hanya memperkaya dirinya, tapi dia harus memakmurkan apa yang telah dia mengambil sumpah kepada rakyatnya. Ya, walaupun kita sebagai muslimin harus bersabar dengan kondisi seperti ini, tapi kita tetap meyakini siapa saja yang mereka tidak menjaga amanahnya, apakah rakyatnya, apakah pemimpinnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan rakyat ketika dia memimpin dirinya sendiri, maka tanggung jawab di hadapan Allah sedikit. Dan ketika seorang pemimpin yang dia memimpin 250 juta masyarakat, maka 250 juta yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia memimpin ya 10 juta masyarakat, maka 10 juta yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerakannya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Syartir Aceh 96,1 FM dan pemirsa STA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih di dalam kajian tematik untuk siang hari ini dan kita masih menunggu pertanyaan antum semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0852 1414 2314. Berhubung sempitnya waktu yang tentunya juga sudah mendekati jam penutup kita pada hari ini, kita masih menunggu pertanyaan yang masuk. Untuk 2 pertanyaan lagi kita tunggu ya, sembari kita membacakan ada pesan yang masuk. Bismillah, Ana Ahmad di Melabuh. Semoga Allah mudahkan kami dalam menuntut ilmu agama dengan kondisi di daerah kami. Sebagian orang di pemerintah sedang mengusik dakwah sunnah di Melabuh. Bagaimana sikap kami sebagai penuntut ilmu? Apakah harus sabar atau melawan dengan memberikan penjelasan ke mereka? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, yang perlu diketahui, ini bukanlah sesuatu yang baru. Ini bukan sesuatu yang baru. Ya, tetapi ini sudah terjadi dari masa ke masa. Ya, orang yang mereka berpegang teguh di atas sunnah,
pasti dia akan asing di masyarakatnya. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia kembali asing sebagaimana datangnya. Dan berbahagialah orang-orang yang asing. Ya. Jangankan kita membahas dalam masalah akidah. Sesuatu yang seseorang berjalan di atas aturan. Tidak sogok menyogok, tepat waktu. Itu terkadang nggak disukai di tempat dia bekerja. Ini sudah jadi rahasia umum. Dia tidak disukai di tempat dia bekerja. Ya, dia disiplin. Kemudian dia tepat waktu. Dia tidak mau terima sogok menyogok. Ini orang sulit diajak kerja sama. Kayak nggak cocok menjadi pemimpin, harus digeser. Ya, nah apalagi pembahasannya adalah lebih menjurus ke dalam masalah akidah. Ya, pembahasannya menjurus dalam masalah keyakinan yang terkadang berbeda dengan di lingkungannya. Perbedaannya bukan antara Islam dengan kufur ya. Itu perbedaan dalam koridor Islam itu sendiri. Yang kita ketahui bahwasanya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Jadi bukan perbedaan yang saya maksudkan antara Islam dengan kekufuran. Tapi ini satu hal. Hal yang kedua, saya sering menyampaikan para hadirin dan hadirat, ketika ada masalah yang menghadapi kita, kita tidak hanya melihat ke arah yang melakukan sesuatu itu kepada kita. Tapi kita juga harus melihat diri kita. Terkadang bukan dari konten yang kita sampaikan yang jadi permasalahan. Tapi terkadang cara, metode, akhlak kita yang mungkin yang perlu diluruskan. Ya, jadi ini yang perlu untuk kita perbaiki. Adapun konten itu sudah final. Yang bid'ah-bid'ah, yang sunnah-sunnah, yang syirik-syirik, yang tauhid-tauhid. Ya memang itu perkara perselisihan di kalangan para ulama ijtihadiyah. Kita katakan itu perkara ijtihadiyah yang kita berlapang dada dengan saudara-saudari kita muslimin. Tapi kalau seandainya itu merupakan perkara yang memang sudah menjadi sesuatu ketetapan dari dalil Al-Quran dan Sunnah dan apa yang telah disepakati oleh para ulama Islam, maka kita tidak boleh warna-warni di situ, kita tetap dengan pegangan kita. Bisa difahami ya? Jadi ini perlu saya petakan. Selanjutnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada metode, ada cara, ada pendekatan yang harus kita lakukan. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, hampir dakwah beliau itu bukan karena bawaannya beliau yang tidak diterima, tapi murni konten yang memang konten itu menyelisih daripada hawa nafsunya mereka. Jadi nggak ada peluang yang mereka ingin cari celah-celah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini dan begini untuk menyalahkan Nabi. Murni konten. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, apakah kalian akan percaya kalau seandainya aku mengkhabarkan ada kuda yang keluar di tempat ini? Yang secara logika nggak mungkin kuda keluar dari tempat tersebut. Mereka mengatakan kami percaya. Karena apa? Sesuatu yang nggak menyelisih mereka, sesuatu yang nggak menyelisih kebiasaan mereka, sesuatu yang nggak menyelisih daripada keyakinan mereka. Tetapi ketika sesuatu itu sudah menyelisih keyakinan mereka, mulailah mereka apa? Tidak mau terima. Jadi sekarang kita harus ada pemetaan. Sebenarnya mungkin saudara-saudara kita muslimin senang dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi caranya kita, akhlaknya kita, cara bermuamalahnya kita, atau cara kita mengingkari kemungkaran itu sendiri yang membuat orang itu tidak terima. Ya, dan saya sering menyampaikan manhajnya salaf, apa yang datang dari Nabi adalah maksum. Tapi kita yang menyadarkan diri kepada manhaj salaf, kita bisa benar dan kita bisa salah. Kitanya. Maka ketika kita menyadari kita bisa benar dan kita bisa salah, maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang kita perlu introspeksi diri kita sendiri. Kita semuanya. Baik. Kemudian yang ketiga, ketika kita akan mencegah sebuah hal yang mungkar, maka kita melihat masalah dan mafsadah. Kalau memang seandainya ada masalah dengan kita mengingkari, kita maju. Tapi kalau seandainya tidak ada masalah dengan kita mengingkari, maka kita mundur. Ya. Namun perlu diketahui, secara undang-undang juga setiap warga negara itu bebas untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Ya, perselisihan perbedaan antara kunut subuh dengan tidak kunut subuh, antara yang buat maulid dengan tidak buat maulid, ini kan sudah terjadi perselisihan sebelum Indonesia ada. Dan begitu juga dari semenjak Indonesia merdeka. Ini hal yang sudah terjadi di tengah-tengah muslimin. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru. Ini bukan sesuatu yang baru ada di tahun sekian dan tahun sekian, tapi sudah dari dulu. Dan disinilah kita
saling bertoleransi dalam masalah seperti ini. Ketika ada orang meyakini, ya saya tidak buat, ya udah itu keyakinannya dia. Itu keyakinannya dia. Kan tidak pernah orang yang meyakini hal yang saya sebutkan tadi, misalnya ya kemudian dia mengusik acara orang yang sedang buat acara, ya dia menghancurkan tempat yang mereka sedang buat acara, atau yang misalnya nggak pernah terjadi. Tetapi mereka hanya berbicara sebatas konten. Ya mereka berbicara sebatas ilmu yang mereka ketahui. Ya dan ini tentunya hal yang dilindungi oleh undang-undang. Dan juga hal yang memang secara aturan agama, ya seseorang kulil haq walau murra, disampaikan kebenaran walaupun pahit. Kalau memang itu sebuah kebenaran yang datang dari Nabi, ya sudah dia sampaikan di tengah umat Islam. Kan seperti itu. Nah, dan ini seperti yang saya katakan, bukanlah sesuatu yang baru. Ya, tetapi ini adalah sesuatu yang memang demikian kondisi dan keadaan yang terjadi. Ya, maka masing-masing orang menahan diri. Menahan diri bukan menahan diri untuk melebur. Menahan diri dalam arti kata, ya sudah sebatas apa yang berupa materi tersampaikan. Bukan melakukan aksi A, aksi B, aksi C. Oh karena masjidnya nggak bawa maulid, dia rebut masjidnya. Ya atau misalnya masjid sana buat maulid, diambil masjidnya karena masjidnya punya maulid. Kan lain sebagainya, kan enggak. Ya masing-masing seseorang apa yang diyakini, dia amalkan. Nah, Allahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita kembali bacakan yang mungkin menjadi pertanyaan terakhir Ustadz untuk siang ini. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana kondisi keimanan seseorang yang menyatakan bahwa orang-orang yang berjenggot sama seperti Yahudi Ortodoks? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjenggot. Ya, di antara dalil yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjenggot, ya, pada waktu itu para sahabat Rasulullah mengetahui Rasulullah membaca bacaan dalam salat beliau dari jenggot beliau yang bergoyang-goyang. Ya, dan juga Rasulullah telah mengatakan biarkan jenggot kalian, ya, untuk menyelisih daripada orang-orang Majusi dan yang semisalnya. Ya, bahkan ulama-ulama yang tidak berjenggot itu dicatat oleh para ulama terdahulu. Siapa saja kalangan ulama tidak berjenggot. Tidak berjenggot bukan mereka tidak pelihara jenggot, tapi tidak berjenggot karena memang mereka tidak tumbuh jenggotnya. Sampai segitunya dicatat. Tertulis dalam buku sejarah. Iya. Dan ketika orang-orang Yahudi berjenggot, ya bukan berarti kemudian ya Anda mengatakan yang berjenggot itu seperti Yahudi. Nah kalau seandainya misalnya sekarang Anda nggak berjenggot, banyak itu Paulus, pendeta-pendeta nggak berjenggot. Apakah ente juga seperti Paulus gitu? Ini kan cara berpikir logika yang sangat jeblok ya. Apalagi orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, yang dianggap sebagai punya titel yang tinggi. Ini sebuah keanehan, sebuah kelucuan. Iya, sehingga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang seseorang itu dinampakkan oleh Allah kebodohannya oleh dirinya sendiri. Tidak dinampakkan oleh orang lain. Dirinya sendiri yang menampakkan kebodohannya. Ya, hanya kepada Allah kita meminta dan kita bermohon, dan hanya kepada Allah pula kita meminta hidayah kepada diri kita dan juga kepadanya. Ya, belum lagi ada hal yang disampaikan bahwasanya orang-orang Yahudi, ya itu persis kayak orang-orang Salafi katanya. Perempuannya nggak boleh ke masjid, mas. Perempuan tidak boleh perempuan itu perempuan dihasung untuk sholat ke rumah, di rumahnya mereka sendiri. Ada Nabi SAW, Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah berbicara di Masjid Nabawi, yang mana Masjid Nabawi itu pahalanya itu 1000 dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Iya, tapi Rasulullah mengatakan adapun sholat wanita di kamarnya itu lebih baik. Bukan dikatakan haram. Dan begitu juga alhamdulillah ya di masjid-masjid orang-orang yang dianggap mirip Yahudi tadi, ada musola nisa, ada masjid perempuan. Ya mereka tetap ada tempat untuk perempuan di sana. Cuman kita katakan hukum asalnya perempuan lebih baik sholat di rumah. Ya, tapi kalau seandainya ada kajian di masjid, dia ingin menghadiri berjamaah, dia tidak bertabarruj, tidak memberikan fitnah untuk dirinya dan orang lain, maka tidak ada masalah untuk dia pergi ke masjid. Tapi kalau dikatakan perempuan sholat di rumah lebih afdol sama kayak Yahudi, ini kan sebuah kedunguan dan sebuah kelucuan. Ya, dan ini tidak lain para hadirin, terkadang kebencian seseorang kepada sesuatu menggelapkan matanya dan kemudian berbicara semaunya, ya, dan itu bukanlah memudaratkan orang yang dibicarakan,
tapi justru akan memudaratkan dirinya sendiri. Nah, Allah alam.